Komnas Hak Asasi Manusia akan memanggil Densus 88 Polri menyusul penangkapan Dr. Sunardi dalam kasus terorisme. Dalam pengusutan kasus terorisme itu, Dr. Sunardi tewas ditembak saat upaya penangkapan. Komnas HAM terus mendalami kasus tewasnya Dr. Sunardi yang ditangkap Densus 88 dalam kasus terorisme. Menurut Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, kasus penangkapan Dr. Sunardi mendapat perhatian serius dari Komnas. Pemanggilan pihak Densus 88 agar Komnas HAM mendapat semua informasi tewasnya Dr. Sunardi. Rencana minggu depan kami akan meminta keterangan kepada pihak kepolisian, khususnya kepada pihak Densus 88. Nah, agar apa? Agar sesegera mungkin kami mendapatkan semua informasinya dan membuat terangnya peristiwa. Kan ini kalau kita membaca di ruang publik banyak hal informasi yang berdiri menyampaikan informasinya dengan berbagai latar belakang dan perspektifnya. Oleh karenanya penting bagi kami untuk meminta keterangan kepada Densus 88. Semoga minggu depan kami dapat memanggil Densus 88 agar segera ada terangnya peristiwa, ada keterangan yang komprehensif. Nah, kami juga berharap ketika teman-teman Densus bisa datang ke Komnas HAM, itu juga membawa bukti-bukti yang memang menunjang keterangannya, sehingga memang kerjanya cepat, kita bisa efektif, memotret apa peristiwa dan bagaimana peristiwanya. Dr. Sunardi telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum tewas ditembak dalam penangkapan oleh Densus 88 di Jalan Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu malam. Polisi menilai Sunardi terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Menurut Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Sunardi melakukan perlawanan saat ditangkap sehingga dilakukan tindakan terukur oleh petugas. Saat itu, Sunardi juga disebut menabrakan mobilnya ke arah mobil petugas dan warga. Tim TV One mengabarkan. Lantas apa respon Mabes Polri atas rencana Komnas HAM memanggil Densus 88 menyusul penangkapan dan tindakan tembak mati terhadap tersangka terorisme Dr. Sunardi? Kita akan berbincang dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore Pak Ahmad Ramadan. Pak, kita ingin tahu, saat ini semua mendapatkan perhatiannya pada kasus ini. Apa sebetulnya yang menjadi bukti kuat bahwa tersangka ini betul-betul memang seorang teroris sehingga ditembak mati, Pak? Tentu untuk menetapkan sebagai tersangka terhadap saudara SU ini, penyidik Densus 88 telah melakukan penyelidikan dan penyidikan yang panjang ya, di mana sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa peran dan keterlibatan saudara SU ini adalah sebagai anggota JI. Yang bersangkutan tercatat sebagai anggota JI sejak tahun 2009. Dan sejak tahun 2010 yang bersangkutan adalah sebagai ketua atau penanggung jawab dari HASI. HASI ini adalah sebuah yayasan Hilal Ahmar Society Indonesia yang terafiliasi dengan jaringan teroris JI, di mana perannya adalah mendanai, memfasilitasi, memberangkatkan para anggota JI ke Suriah ya dalam rangka kegiatan-kegiatan teroris. Ini yang menjadi catatannya. Jadi tersangka itu sudah ditetapkan sebelum penangkapan dilakukan. Iya, Dr. Sunardi ini memang sudah diketahui terlibat dalam jaringan terorisme sebelumnya atau baru terungkap beberapa waktu ini saja, Pak?
Terungkapnya saudara SU ini adalah dari beberapa keterangan dan bukti-bukti yang didapat dari para tersangka dan para terpidana yang telah ditangkap sebelumnya oleh Densus 88 ya. Jadi bukti-bukti itu telah dikumpulkan dan keterangan-keterangan itu didapat dari para tersangka yang telah diamankan sebelumnya. Dalam kegiatan terorisme ini diketahui tidak Pak, sudah berapa lama almarhum ini menjadi bagian dari teroris Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sejak tahun 2009. Jadi sejak tahun 2009 yang bersangkutan sebagai anggota JI, anggota organisasi JI. Dan dia ditunjuk sebagai ketua sejak tahun 2010. Dan beberapa keterangan dari para tersangka juga terpidana yang telah diamankan menguatkan bahwa keterlibatan anggota JI dari saudara SU ini. Iya, artinya apa saja temuan dari Mabes Polri yang akan dibawa kepada Komnas HAM sebagai bukti bahwa Dr. Sunardi ini benar terorisme? Yang perlu saya sampaikan bahwa Polri dalam hal ini Densus 88 sangat menghormati dan menghargai panggilan dari Komnas HAM. Tentu respon panggilan ini Densus 88 akan segera datang dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Komnas HAM ya. Jadi bukti-bukti yang pertama bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan dari saudara SU sebagai tersangka atau pelaku jaringan teroris JI. Kemudian yang kedua adalah bukti-bukti yang mendukung bahwasannya anggota melakukan tindakan tegas dan terukur ya. Ini perlu saya sampaikan bahwa karakter dari tersangka atau pelaku tindak pidana terorisme ini adalah nekat. Nekat untuk melukai, bahkan menghabisi nyawa, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Ini yang perlu masyarakat pahami ya. Sehingga ketika dilakukan penangkapan sesuai prosedur, ketika kita sudah menunjukkan bahwa anggota mengenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan, yang bersangkutan bertindak secara agresif, melawan secara agresif, melakukan. Jadi yang perlu dipahami bahwa tindakan yang dilakukan atau perlawanan yang dilakukan itu bukan perlawanan dengan fisiknya, tapi perlawanan dengan menggunakan kendaraan ya. Yang bersangkutan mengemudikan kendaraan sendiri ya. Jadi tidak dikemudikan oleh orang lain. Jadi yang bersangkutan mengemudikan kendaraan sendiri, kemudian menabrakkan kendaraannya ke kendaraan petugas dan bermaksud melarikan diri. Pada saat itu sudah diingatkan oleh anggota Densus untuk berhenti, namun yang bersangkutan membawa mobil secara zigzag ya tujuannya agar anggota yang di belakang jatuh. Kemudian akibatnya dia mengemudikan secara kencang, menabrak beberapa kendaraan juga sepeda motor. Nah, sehingga pertimbangan ya yang dilakukan dapat menimbulkan potensi korban baik petugas maupun masyarakat, maka dilakukan tindakan tegas dan terukur. Tentu tindakan ini juga kita sudah sesuai dengan peraturan ya, ada undang-undang KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang tindakan kepolisian. Ya. Pak Ahmad Ramadan, begini, kami dapat informasi bahwa almarhum yang diduga melakukan tindak terorisme itu cukup rajin memberikan pengobatan gratis, kemudian juga pernah melakukan kerja sukarela begitu untuk sebuah bencana alam. Nah, kalau menurut pihak-pihak yang mengenal sosok beliau di lingkungannya secara umum, sosoknya seperti apa, Pak? Apakah tidak ada yang mencurigakan, Pak, selama dari 2009 sampai dengan saat ini, sampai akhirnya beliau meninggal?
Ada beberapa saksi yang telah diperiksa ya atau diambil keterangannya oleh penyidik Densus ya. Pada prinsipnya kita melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka tidak pidana terorisme itu adalah dari perbuatannya ya. Perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukan ya, seperti yang saya lakukan tadi. Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa tindakan teroris itu bukan saja tindakan fisik, angkat senjata atau melakukan pengeboman atau melakukan tindakan kekerasan dengan bersenjata. Tetapi dengan kegiatan mendanai, memfasilitasi, kemudian mensupport ya, menyumbang dana, memberangkatkan para anggota JI untuk melakukan tindakan teroris, itu juga merupakan tindak pidana terorisme ya. Jadi yang dilakukan oleh saudara SU ini adalah berperan mendanai, berperan memfasilitasi, berperan memberangkatkan anggota-anggota JI ke Suriah ya, ke medan pertempuran untuk belajar ke medan yang sebenarnya. Dan tentunya setelah kembalinya ini menjadi anggota-anggota JI yang sangat berbahaya, mengancam stabilitas, mengancam keamanan bangsa Indonesia. Ya, sementara anggota Densus ini memiliki tugas pokok, memiliki tujuan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dari ancaman terorisme di Indonesia.